Ibu Eva, sahabat saya. Sebenarnya nggak ada catatannya saya ngomong di depan ini, tapi insya Allah mudah-mudahan sedikit yang ingin saya sampaikan adalah selamat buat tamu-tamu Allah yang akan berangkat nanti. Sungguh para tamu-tamu Allah ini adalah orang-orang yang istimewa, karena nggak semua orang bisa datang ke sana. Walaupun dia orang kaya, belum tentu dipanggil oleh Allah. Ya, karena yang datang ke Baitullah itu bukan karena dia punya uang fulus banyak, bukan. Yang datang ke Baitullah itu karena panggilan Allah. Kita dipanggil oleh Allah. Biar kata kita nggak punya duit, kalau Allah bilang saatnya kamu harus datang ke rumahku ya fulan ya fulana, maka akan datang aja. Cara untuk kita bisa berangkat ke Baitullah. Masya Allah, tabarakallah. Saya kalau diundang Bu Eva bicara di depan para tamu-tamu Allah itu, saya pengen nangis, Bu. Baru kemarin saya pulang dari sana, saya 10 hari terakhir Ramadan, Masya Allah, beramainya lebih ramai daripada haji, Bu ya. Mungkin karena nggak ada batas kuota kalau di bulan suci Ramadan, luar biasa ramainya, Ibu. Bu, tahu nggak, Bu, ketika kita berada di Baitullah, terutama di Ka'bah, kita lupa, Bu, sama anak kita, Bu. Lupa kita, kita nih ya, Bu ya. Sorry, saya nggak bisa ngomong Jawa ya, Pak ya, tapi bisa dipahami ya, Pak. Bu, kita, Bu, paling dekat sama anak kita ya, Bu ya. Tapi ketika kita berhadapan di depan Ka'bah, Bu, lupa semuanya, Bu. Yang ada antara kita dan Allah hanya kita dan Allah, dan di saat itulah Bapak Ibu curhat kepada Allah. Apa yang Ibu inginkan sampaikan kepada Allah di depan multazam, di depan pintunya Ka'bah. Ibu, Masya Allah, Bu, gak semua orang bisa datang ke sana, Bu. Dan sekarang Bapak Ibu dipanggil datang ke sana, Masya Allah. Banyak-banyak bersyukur, Bu, di antara umat manusia, umat Rasulullah. Ibu bapak akan bertamu di rumahnya Allah di tanah suci Makkah dan Madinah. Ibu bapak, Masya Allah, luar biasa. Ketika nanti kita bicara di Masjid Nabawi, Ibu, beda, akan terasa bedanya. Di Masjid Nabawi itu akan jauh lebih sejuk, Ibu, daripada di Mekah. Dalam arti apa ya? Auranya itu terasa. Aura ketika Rasulullah berumah tangga, ketika Rasulullah menegakkan Islam di Madinah, dan ketika Rasulullah bercengkrama dengan istri-istrinya sampai beliau wafat, akan terasa di dalam Masjid Nabawi. Yang kata Rasulullah di dalam hadisnya, masjid itu adalah masjidku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ibu akan terasa bedanya ketika Ibu bersyukur di depan Raudhah. Ibu, tangisan Ibu akan meledak. Walaupun Ibu gak pernah nangis, Bapak gak pernah nangis, mungkin Bapak seorang yang perkasa gak pernah nangis. Saat itu air mata kita menetes sejadi-jadinya ketika kening kita bersujud di depan Raudhah. Kita terbayang mimbar Rasulullah. Di situ Rasulullah menegakkan syiar-syiar Islam. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang sudah ada aturan pada tarikh itu, jadi nggak sembarangan. Kalau dulu saya umroh, waduh, Bu, kita orang Indonesia udah pendek kecil, yang disikut dimasukin ketek sama adus, nggak tahu banget. Tapi Masya Allah sekarang walaupun Ibu nggak bisa sesering-sering seperti dulu, tapi lebih puas, Bu, karena diatur waktu jadwalnya. Ibu bisa ceritakan keluh kesah Ibu langsung di situ tempatnya. Ya Allah, Masya Allah, melihat makam Rasulullah, Bu, ya Allah. Siapa kita, Bu? Siapa kita manusia yang hina dina, tapi di situ kita dimuliakan oleh Allah, karena di depan kita itu ada manusia yang paling mulia di jagat dunia ini, dunia yang akhirat, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ibu akan merasakan saat-saat seperti itu nanti. Pasti Ibu akan menangis. Dan selanjutnya ketika Ibu berangkat, Ibu pamit kepada Rasulullah meninggalkan Masjid Nabawi, Bu, air mata akan bercucur, Bu.
Entah kapan kita dipanggil lagi. Apakah itu umroh terakhir kita? Gak tahu kita, Bu. Saya gak kebayang saat itu, Bu, saya nangis sejadi-jadinya, seperti meninggalkan sesuatu yang sangat saya cintai, yang saya gak tahu kapan akan bertemu lagi. Berapa menit waktu? Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita bersiap-siap untuk umroh itu, ambil mikot. Di sana kita berupaya, saat ambil mikot itu kita tinggalkan semua dunia, pernak-pernik dunia tinggalkan sudah. Tinggalkan masalah perusahaan, tinggalkan masalah teman-teman, tinggalkan semua yang ada saat ini. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Allah, aku datang menyambut panggilanmu. Aku sendiri, aku ya Allah. Karena ketika kita mati nanti kita juga nafsi-nafsi. Kita akan bergandengan sama suami kita walaupun kita cinta mati sama suami kita. Saat itu yang ada aku dan Allah. Ya Bu, ketika naik di dalam bus, bertalbiyahlah selalu, bertalbiyahlah selalu. Labbaik Allahumma labbaik. Dengan hati, dengan perasaan. Ya Allah, aku datang nih menyambut panggilanmu ya Allah. Karena kita semua dipanggil, diundang khusus oleh Allah. Perjalanan sekitar 6 jam mungkin ya pakai bis. Lalu nanti Bapak Ibu bisa mungkin langsung ke hotel, lalu bersama rombongan melaksanakan ibadah umroh. Ibu, saya pertama umroh itu tahun 94. Ketika itu saya masih jadi wartawan karena saya tugas